Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Husul Dafa, NIM 182191010. Pada video ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul self-disclosure. Pertanyaannya adalah, apa itu self-disclosure? Self-disclosure adalah ketika seseorang memberikan informasi mengenai diri mereka sendiri kepada orang lain yang mereka yakini itu benar, dan mereka meyakini bahwa orang lain ini tidak mengetahui tentang informasi tersebut. Terdapat dua poin penting dalam self-disclosure. Yang pertama adalah intentional dan yang kedua adalah truthful. Intentional berarti sengaja, atau informasi yang diberikan kepada seseorang lain ini diberikan secara sadar dan mereka ingin memberikan informasi tersebut. Salah satu contoh hal yang bukan self-disclosure adalah ketika misalkan teman Anda keluar malam, kemudian dia meminum minuman keras, kemudian dia mabuk. Dia kemudian menceritakan banyak hal tentang diri mereka kepada kita. Seperti misalkan dia barusan putus sama pacarnya, atau misalkan dia jelek, dia memiliki masalah di rumah. Apa yang dia katakan kepada kita itu bukanlah sebuah self-disclosure, melainkan sebuah hal yang bernama verbal leakage. Informasi yang diberikan secara tidak sengaja. Poin kedua adalah truthful, itu jujur. Apa itu poin penting dalam self-disclosure adalah membuka diri kita. Jadi, jika kita berkata berbohong atau misalkan apa yang kita sampaikan itu tidak benar, apa gunanya self-disclosure? Itu bukan self-disclosure bahkan. Itu hanyalah Anda memberikan informasi-informasi palsu. Anda bilang Anda pernah keluar negeri, Anda pernah pacaran sama artis ini, A, B, atau yang lainnya. Itu tidak membuka diri Anda kepada orang lain, yang merupakan sebuah poin dari self-disclosure, membuka diri. Itu hanyalah memberikan informasi palsu dan sama sekali bukan merupakan self-disclosure. Di recap lagi tadi ada dua poin penting, intentional dan truthful. Selanjutnya ada video yang dapat memberikan ide tambahan mengenai apa yang dimaksud dengan self-disclosure. Ayo kita tonton. Ya, kita telah menonton videonya tadi. Di situ terdapat dua karakter, yaitu Miyamura dan Ishikawa. Nah, Miyamura ini yang memakai kacamata, Ishikawa yang berambut ungu ya. Mereka mengalami interaksi di locker room bahwa si Ishikawa bertanya kepada Miyamura, kenapa kamu selalu pakai baju lengan panjang? Dan Miyamura menjawab, tadinya dia nggak mau kasih tahu, tapi akhirnya dia memberitahu bahwa dia punya tato di badannya. Karena ini merupakan salah satu hal yang dinamakan self-disclosure yang tadi sudah jelaskan. Miyamura memberikan informasi tentang dirinya sendiri kepada Ishikawa. Informasi yang diberikan bersifat truthful, yaitu jujur karena sudah ada jelas tatonya di situ, dan intentional. Dia memberikannya secara sukarela untuk menjelaskan kepada temannya. Oke, kita akan masuk ke topik berikutnya. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu levels of self-disclosure. Oke. Tingkatan self-disclosure itu maksudnya apa ya? Terdapat dua komponen dalam level self-disclosure, yaitu breadth dan depth. Depth adalah kedalaman atau intimasi dari topik yang disebutkan. Spesifik. Misalkan Anda berbicara kesehatan dengan teman Anda dan dokter Anda berbeda. Anda berbicara kesehatan dengan teman Anda, misalkan, aduh, kemarin salah tidur, pundak aku sakit. Sebatas itu saja. Sedangkan dengan dokter Anda bisa berbicara tentang, dok, ini pundak aku kalau digerakin ke depan sakit, gerakin ke belakang sakit. Terus kalau diputar sakit, tapi kalau misalkan diangkat aja nggak sakit. Spesifik. Anda lebih cenderung in-depth dengan dokter Anda dibanding dengan teman Anda, karena sebenarnya teman Anda tidak perlu informasi tersebut. Nah, satu lagi adalah breadth, atau keluasan dari topik. Balik lagi ke dokter dan teman Anda tidak akan membicarakan hal selain kesehatan dengan dokter Anda kan. Misalkan tim bola Anda, atau misalkan kemarin Netflix nonton apa, atau misalkan Spotify premium ini mahal ya, gimana ya, apa kita pakai Spotify biasa aja? Tidak akan dibicarakan dengan dokter Anda. Tapi dengan teman Anda itu bukan topik-topik yang seru untuk dibicarakan, sehingga dua komponen ini goes hand to hand terhadap sebuah
level atau tingkatan dari self disclosure yang Anda lakukan. Terdapat beberapa orang yang Anda in depth membicarakan suatu topik, tapi topiknya tidak breadth, tidak luas. Tapi misalkan terdapat topik orang-orang di mana Anda topiknya luas tapi sangat cetek. Jadi small talk, small conversation saja. Misalkan dengan Anda double date yang di setup dengan pasangan Anda. Jadi misalkan cewek Anda ngajak double date teman dia, dan double date-nya berarti kamu harus berconversate dengan cowok dari teman cewek Anda kan. Nah, saat itu Anda bingung kayak, ngomongin apa ya. Nah, di saat ini misalkan Anda strike up conversation kayak, tim bola lu apa? Lu kemarin nonton ini nggak? Atau misalkan, lu kemarin ada VCT Valorant, kamu nonton nggak? Nah, itu kan topik-topik yang sebenarnya lu banyak yang bisa Anda bicarakan, tapi sangat cetek karena Anda baru kenal. Nah, ini salah satu hal yang merupakan salah satu aspek dari self disclosure juga, yaitu gradual build up. Apa ini gradual build up? Gradual build up tuh maksudnya seiring berjalannya waktu, self disclosure dapat bertambah, meningkat levelnya. Misalkan tadinya Anda dengan teman ini bercerita yang cetek-cetek saja, tapi lama-kelamaan Anda bermain bersama, Anda mengerjakan tugas bersama, banyak berinteraksi, dan pada akhirnya Anda dekat dengan dia, dan self disclosure yang tadinya hanya cetek-cetek saja menjadi lebih breadth, lebih luas, dan lebih depth, lebih dalam. Itu merupakan sebuah proses gradual yang terjadi pada self disclosure, pada tingkatan self disclosure. Oke, untuk mungkin lebih memahami depth dan breadth dari self disclosure, kita dapat menonton cuplikan video lagi ya, tonton saja. Slide. Hey, Bri, Yeah? how come you have a gun? I don't know. What do you mean you don't know? What about all that liberal crap you're always spewing about stricter gun regulations? You even cried after Columbine. I keep it in case I ever want to commit suicide, okay? Wow. Oh my God, you're serious? But why, Brian? It just seemed the quickest way, I guess. I suppose. But I don't quite understand why you're so unhappy. Yesterday, when you said, I don't live with purpose, I just can't. And that bottle of scotch? I was saving it for my last drink. Wow, heavy. Ya, sudah ditonton videonya tadi. Itu merupakan salah satu cuplikan dari series Family Guy. Di video itu terdapat dua karakter, yaitu Stewie dan Brian. Stewie merupakan bayinya dan Brian merupakan anjingnya. Latar belakang dari video itu merupakan mereka berdua stuck di sebuah bank, di sebuah brankas bank, dan Stewie mengetahui bahwa Brian memiliki senjata api. Jadi latar belakangnya Stewie dan Brian ini merupakan teman lama. Dan kemudian Stewie bertanya kepada Brian, kenapa Anda memiliki senjata api? Brian kemudian menjawab secara emosional, ketika hidup tidak berjalan dengan baik, aku ingin memiliki opsi untuk bunuh diri. Ini merupakan salah satu jenis self-disclosure yang sangat dalam, depth-nya sangat dalam. Karena membicarakan tentang kesehatan mental itu bukanlah suatu hal yang umum dilakukan, bukan suatu hal yang Anda lakukan dengan orang-orang yang tidak terlalu dekat. Misalkan dengan grup friends Anda saja, Anda tidak bisa serta-merta menceritakan hal tersebut. Misalnya hal tersebut dibicarakan dengan psikiater atau bahkan dengan teman dekat Anda yang sangat Anda percayai, one on one. Itu merupakan salah satu contoh dari self disclosure yang dalam. Sedangkan misalkan ingin memberikan contoh self disclosure yang memiliki breadth yang luas, misalkan Anda berbicara dengan yang tadi saya sebutkan grup teman Anda berbicaranya mengenai banyak hal seperti mau kuliah di mana, atau misalkan mau kerja di mana, kemarin nonton bola atau enggak, kemarin nginep di mana, kemarin ketemu sama siapa, dan lain-lain. Itu merupakan jenis self disclosure di suatu grup yang memiliki breadth yang luas.
Sedangkan tadi di video Brian melakukan self disclosure dengan depth yang sangat dalam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik berikutnya. Let's go. Ya, sekarang kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu benefits and risks of self-disclosure. Apa yang dimaksud dengan benefits and risks? Benefits berarti keuntungan yang didapatkan, dan risks berarti resiko yang dialami ketika melakukan self-disclosure. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam benefits, adalah enhancement of relationship and trust. Itu berarti hubungan kita akan bertambah ketika kita melakukan self-disclosure. Hubungan kita akan bertambah menjadi lebih baik, maksud saya. Jadi kita melakukan self-disclosure dengan teman kita cerita, dia juga cerita, sehingga lama-kelamaan hubungan kita akan menjadi lebih baik karena komunikasi kita jalan, dan yang self disclosure yang kita lakukan dengan mereka akan berkembang secara depth maupun breadth. Yang kedua adalah reciprocity, yaitu teman kita ingin membalas self disclosure kita. Jadi mereka membalas kita dengan self disclosure dari mereka sendiri. Nah, terjadi hubungan yang memberikan informasi self disclosure antar kita berdua, sehingga hubungan kita akan menjadi lebih baik dan akan bertambah topik-topik dan juga kedalaman dari self disclosure yang kita lakukan dengan mereka. Yang ketiga adalah emotional release, yaitu ketika kita ingin vent sesuatu, misalkan kita stres terhadap sesuatu, kita melakukan self disclosure ke teman kita dan kita menjadi lebih baik. Kita merasa kayak a weight has been lifted off my shoulders. Oke. Selanjutnya adalah assisting to others, yaitu kita membantu teman kita. Misalkan teman kita mendapat nilai jelek, mendapat nilai 20, terus kita bilang, kita semester lalu dapat 10 tapi lulus-lulus aja kok, malah dapat B. Nah, kita membantu teman kita untuk merasa lebih baik. Lanjut kita ke risks. Yang pertama ada rejection, penolakan. Ketika kita melakukan self disclosure, misalkan kita melakukan confession ke teman kita, aduh, gue suka sama lu nih. Nah, tapi dia tidak merasakan hal yang sama. Apa yang terjadi? Mungkin mereka akan menjadi lebih jauh menjaga jarak. Nah, itulah rejection dari self disclosure yang dilakukan. Yang kedua adalah chance of obligating others. Jadi memiliki kemungkinan untuk membuat seseorang merasa, aduh, aku harus self disclosure juga, padahal dia tidak nyaman untuk melakukan self disclosure. Nah, itu adalah chance of obligating others. Ketiga dan terakhir adalah hurt others, atau menyakiti orang lain. Kita dapat secara terlalu frontal berbicara kepada seseorang, misalkan kayak teman kita membawa pacarnya, kemudian dia bertanya kepada kita, menurut kamu pacar gue gimana? Kita secara tidak sengaja mengenal pacarnya dan kita tidak terlalu suka dengan sifat-sifatnya. Kita tidak bisa langsung bicara, gue gak suka sama pacar lu, kayak sifatnya kayak gini. Ketika kita melakukan self disclosure seperti itu tentang perasaan kita terhadap pacarnya, itu akan menyakiti perasaan teman kita, sehingga kita harus lebih waspada tentang apa yang kita self disclosurekan kepada orang-orang. Nah, itu berarti kita berada di penghujung dari video ini. Terima kasih telah memperhatikan dan semoga informasi yang disampaikan dapat berguna bagi kalian. Thank you. Dadah guys.